Manaqib Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atas. Al-Alama Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hasan bin Hud Al-Atas dilahirkan oleh seorang wanita solihah bernama Syarifah Nur binti Hasan Al-Atas di Huraidah, Yaman Selatan pada tahun 1313 Hijriah, 1892 Masehi. Suatu saat Al-Alama Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, seorang waliullah besar di kota Huraidah menyampaikan bisyarah perihal kehamilan Syarifah Nur. Berkata Habib Ahmad, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang panjang usianya, penuh dengan keberkahan serta akan banyak orang yang datang untuk bertawasul dan bertabaruk padanya. Hendaklah ia diberi nama Umar, sebagai pengganti kakaknya yang juga bernama Umar, yang telah wafat ketika berada di Indonesia bersama ayahnya. Maka benarlah apa yang dikatakan Habib Ahmad, beliau diberi umur yang panjang, usia beliau mencapai 108 tahun dan seluruh usianya itu senantiasa berada dalam keberkahan. Habib Muhammad, ayah Habib Umar telah lebih dulu tinggal di Indonesia, setelah sebelumnya selama 20 tahun beliau mengabdikan dirinya menjadi imam di Masjid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berada di kota Huraidah. Habib Umar mempunyai beberapa orang saudara, di antaranya Habib Umar, kakaknya yang telah meninggal sebelum beliau lahir, dan Habib Salim yang mengasuh beliau ketika kecil. Habib Umar masih berusia 15 tahun ketika ibundanya wafat, setelah itu beliau hijrah dan tinggal di Indonesia. Di Indonesia, beliau kemudian menimba ilmu kepada ulama-ulama Ahlu Bait di sana. Di antara guru-guru beliau adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, Keramat Empang, Bogor, Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas, Al-Hawi, Jakarta, Habib Alwi Al-Atas Azabidi, Jakarta, Habib Alwi bin Muhammad Al-Hadad, Bogor, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Gubah Ampel, Surabaya, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Bondowoso. Di antara ketekunan beliau dalam menimba ilmu, beliau senantiasa mendatangi majelis Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas di Keramat Empang, Bogor, dengan menggunakan sepeda, padahal beliau tinggal di Jakarta. Tahun 1965 Masehi, beliau mendapat isyarah untuk menetap di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Habib Umar bersama 11 orang saudaranya dengan menggunakan kapal laut. Ketika di tengah laut, datang badai yang menyebabkan kapal itu akan tenggelam. Melihat hal demikian, maka beliau memerintahkan semua yang ada di kapal itu untuk membaca Rotib Al-Atas, hingga dengan izin Allah meredalah badai itu. Setelah beberapa tahun mukim di Makkah, beliau hijrah lagi ke Singapura, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta. Di sana beliau membangun sebuah masjid dan madrasah yang diberi nama As-Sa'adah. Nama As-Sa'adah yang berarti kebahagiaan adalah pemberian dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember. Kepengurusan masjid dan madrasah tersebut kemudian dipegang oleh putranya, Habib Salim bin Umar Al-Atas. Setelah sekian lama tinggal di sana, beliau pindah lagi ke kawasan Condet, Jakarta Timur hingga akhir hayatnya. Setiap tahun Habib Umar senantiasa melaksanakan acara Maulid Akbar di Cipayung, Bogor. Peringatan Maulid ini dihadiri oleh ribuan orang, dari dalam dan luar negeri. Untuk jamuannya, beliau menyembelih ribuan kambing, dan memasak 25 ton beras. Jika ditanya dari mana uang sebanyak itu, beliau hanya menjawab, dari Allah. Setiap hari beliau memimpin sholat subuh di kediamannya. Di Condet, pada hari biasa terdapat sekitar 300 orang, dan khusus pada hari Jumat meningkat menjadi ribuan orang. Setiap Sabtu beliau mengajar fikih, dan setiap malam Jumat mengadakan pembacaan Maulid Adibai di Cipayung, Bogor. Dari sanalah beliau dikenal dengan nama Habib Umar Cipayung. Setelah seumur hidupnya diabdikan di jalan Allah, akhirnya beliau berpulang ke hadirat Tuhan yang agung pada Rabu malam Kamis, tanggal 11 Agustus tahun 1999 Masehi, 1420 Hijriah, pada usia 108 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hawi, Cililitan, Jakarta.
Di antara anak-anak beliau adalah Habib Husain, Habib Muhammad, Habib Salim dan Syarifah Raguan. Karomah atau keramat Habib Umar bin Hud al-Athos. Suatu ketika, ada seorang yang minta nomor togel pada Habib Umar bin Hud al-Athos, namun beliau tidak langsung menghardik dan memarahinya. Dengan sifat arif dan santunnya beliau menerimanya dan memberikan nomor togel pada orang tersebut, namun dengan satu syarat. Saya akan berikan engkau nomor togel, dengan syarat jika engkau menang undian segeralah bawa uang itu kepadaku. Jawab Habib Umar. Orang itu pun menyanggupinya. Keesokan harinya seorang laki-laki tadi datang dengan wajah sumringah dan bungah dengan berkata, "Habib, saya berhasil menang togel tembus bib. Ini uangnya," katanya berseri-seri. Dengan penuh ketenangan Habib Umar minta muridnya mengambil sebuah baskom, lalu katanya, "Perhatikan apa yang aku perbuat." Lalu beliau menggenggam uang segepok itu dan memerahnya di atas baskom. Aneh. Dari genggaman tangan Habib Umar mengucurkan darah segar, mengalir memenuhi baskom. "Lihatlah, apa yang telah engkau dapatkan dari undian itu," katanya. Melihat kejadian itu laki-laki tadi sontak kaget dan langsung bertaubat minta maaf sama Habib Umar bin Hud al-Athos untuk tidak mengulanginya lagi. Hal serupa juga pernah dialami oleh Mbah Hamid Pasuruan. Ada cerita lain mengenai karomahnya. Pada suatu hari datanglah seorang lelaki membawa air agar didoakan sebagai obat. Tapi baru saja ia mengetuk pintu, Habib Umar sudah menyuruhnya pulang. Tentu ia bersikeras dan bertahan menunggu di depan pintu. Akhirnya Habib Umar keluar. Katanya, "Pulanglah, air yang engkau bawa itu sudah bisa menyembuhkan." "Tapi Bib, pulanglah. Bukankah engkau sudah ditunggu oleh keluargamu?" Mendengar jawaban Habib Umar yang begitu santun dan lembut, orang itu sungkan juga. Akhirnya dengan keyakinan yang kuat ia pulang membawa air dalam botol tersebut, dan menuangkannya ke dalam gelas untuk diminum oleh keluarganya yang sakit. Ajaib! Tak lama kemudian keluarga yang sakit tersebut sembuh. Setelah sembuh, mereka bertamu ke rumah Habib Umar untuk bersilaturahmi. Di saat lain, ketika Habib Umar tengah menggelar talim di masjid, masuklah seorang lelaki berwajah putih bersih. "Wahai Habib Umar, bisakah aku minta nasi kebuli?" tanya lelaki itu. Permintaan aneh itu tentu saja membuat terkejut seluruh jamaah. Namun, dengan tersenyum Habib Umar berkata arif, "Pergilah ke belakang, dan bersantaplah." Maka lelaki itu pun segera pergi ke dapur. Tak lama kemudian talim itu pun usai, dan Habib Umar bersama para jemaah menyusul ke dapur. Mereka melihat lelaki itu tengah menyantap nasi kebuli dengan sangat lahap. "Siapakah dia?" tanya seorang jamaah. "Dia tamu kita, dia adalah Nabi Khidir," jawab Habib Umar. Tidak semua ulama besar mendapat kesempatan dikunjungi Nabi Khidir. Dan kunjungan Nabi Khidir itu menunjukkan betapa Habib Umar sangat alim dan soleh. Habib Umar bin Hud al-Athos sosok panutan dengan sejuta cerita karomah yang selalu menyertainya. Dengan keikhlasan yang selalu mendakwahkan agama dan ajaran kakeknya sang penghulu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masanya beliau termasuk sosok orang yang dapat menyelenggarakan maulid terbesar di dunia. Tak heran jika majelis maulidnya selalu ramai dan puluhan ribu jamiah dari segala penjuru dunia datang ke tempatnya. Karena nama besar dan kiprahnya yang sudah dikenal di dunia inilah rumah beliau tidak pernah sepi dari tamu yang berkunjung ke tempat beliau dari yang meminta solusi permasalahan hidup sampai dengan urusan akhirat dapat beliau selesaikan dengan arif dan bijaksana. Ketinggian derajat dan kearifan beliau menjadikan beliau mendapat kedudukan makom yang agung sebagai wali Allah, dan banyak yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang wali kutub di zamannya. Sejak muda beliau menimba ilmu agama di Hadramaut. Sampai akhirnya beliau hijrah ke Jakarta pada tahun 1940-an untuk menemui kedua orang tuanya, Habib Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hud al-Athas yang telah terlebih dulu menetap di Kuitang.
Habib Umar bin Hud Al-Athos datang ke Indonesia pada usia muda. Beliau datang ke Indonesia sambil berdagang kain di Tanah Abang dan tinggal pertama kalinya di daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Dan memulai dakwahnya di daerah Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Di tempat inilah beliau menggelar Maulid Nabi tiap tahunnya.